Pena itu baru. Ya, pena itu baru. Maka kalimat al-qalamu jadidun ini adalah mubtada dan khobar. Artinya pena itu baru. Ya. Sedangkan kalau di sini mudhof dan mudhof ilaihi artinya kitabnya Muhammad. Begitu ya. Terus ada ketentuannya. Ketika kalimat itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaihi. Jadi seperti ini Pak ya. Kalau di atas kita perhatikan di sini, ini yang tadi Ana sebutkan mubtada dan khobar itu contohnya seperti yang di atas. Yang kemarin kita bahas tentang al-qamariyah dan asyamsiyah ya. Al-qamariyah dan asyamsiyah itu mubtada dan khobar. Bukan yang fi, ala, min, ila ya. Itu juga masuk, tapi nanti Bapak bingung ketika bahas tentang itu. Kita bahas yang gampang tentang mubtada dan khobar bagian yang sini. Di halaman ke berapa ini? 17 ya. Nah, ini mubtada khobar ya. An-najmu. Artinya apa kemarin an-najmu? Ada yang masih ingat? An-najmu artinya Bintang itu. bintang itu. Berarti kita artikan bintang itu jauh. Ya. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu indah. Bagus. Berarti berarti artinya kan gitu. Ayam jantan itu indah atau bagus. Gula itu manis. Kita kan menerjemahkan seperti itu. Kalau mudhof dan mudhofun ilaihi, materi kita di kesempatan kali ini itu artinya kepemilikan. Berarti menunjukkan ketika ada dua susunan kata bersambung dan dia masuk di mudhof dan mudhofun ilaihi, maka artinya adalah kepemilikan. Artinya sebenarnya ada tiga ya. Tapi arti yang paling umum adalah kepemilikan. Contohnya kitabnya Muhammad, bukunya guru, terus penanya Ahmad. Nah, itu mudhof ilaihi, ya. Nah, seperti itu. Maka kalau di sini ada kaidahnya ketika kita membuat kalimat mudhof dan mudhofun ilaihi. Nanti kaidahnya di bawahnya ada di bagian ini ya. Nah, ini kaidah mudhof ilaihi. Seperti itu. Nanti kita bahas bagian yang sini dan Ana jelaskan cara membuat kalimat itu menjadi mudhof dan mudhofun ilaihi atau mudhof idhofah itu seperti apa ketika bahas latihan kedua. Kita baca dulu ya. Bagian pertama hiwar yang ada di sini. Baik, akra'u, Ana akan bacakan dan tolong diikuti bacaan Ana. Bagian atas. Ad-darsul khamisu. Ayo. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Alkitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La, hadza kitabu Hamidin. La La hada hada kitabu kitabu Hamidin. Hamidin. Ya, aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Kitabu Muhammadin. Huwa huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa alal alal maktabi maktabi hunaka. hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin. Daftaru Ammar. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa ala Alal maktabi al-mudarris. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qalamun man hada ya. Aliyu. Di sini tidak boleh ditanwin ya. Jadi qalamu man gitu. Qalamu man. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qalamu Qalamu man man hadza hada ya Aliyu. Hadza qalamul mudarrisi. Ya Aliyu. Hadza qalamu al-mudarris. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarris. mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Iya tahtal maktabi. Baik.
Sekarang anak akan minta satu orang untuk baca dari Abu Zaki. Pak Abu Zaki, tafadhol. Baik, Ustaz. Silahkan, Pak. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Artinya, Eh, A. Artinya apa? apakah bukunya Muhammad apakah ini bukunya Muhammad ya Yasir? Betul. Apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? Kalau terjemah itu sebenarnya mau ininya didepankan atau dibelakangkan, boleh Pak ya? Secara Enam. terjemah ya, ini kan hanya untuk mempermudah kita memahami. Nggak harus letterlock. Apakah kitabnya Muhammad ini, lebih enak kan? Apakah ini kitabnya Muhammad, wahai Yasir? Secara terjemah gitu ya. Labas Terjemah ya, itu Ustaz. bebas. Yang penting enak untuk didengar dan enak untuk dipahami gitu. Enam, Kaidahnya Ustaz. gitu. Kemudian satu lagi Pak. La hada kitabu Hamidin. Hmm, Tidak, bukan. Ini kitabnya Hamid. bagus, Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Taufik. Arifin, silahkan. Pak Arifin, ada Pak Arifin? Nyalakan mic-nya. Ah, udah nyala. Ya nomor berapa, Ustaz? Yang ini Pak. Ah, kelihatan Pak di layar? Dari sini ya, sama ini. Dua. Aina. Ini ada feedback nih di suara Bapak nih. Coba. Aina. Ada Pak Arifin? Baik. Kalau belum tersambung mungkin. Ada sudah, Ustaz. Hah? Ada. Oh, Pak Arifin masuk dua ya? Iya, lagi sambung ke laptop, Ustaz. Oh iya iya, nggak apa, silahkan. Yang ini yang dipakai yang mana nih? Ana mute satu ya. Iya. Silahkan. Aina kitabu Muhammadin. Artinya? Di mana kitabnya Muhammad? Betul. Huwa alal Wa alal. maktabi hunaka. Betul. Dia di atas meja di sana. Di sana. Betul, Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Arifin. Kemudian Pak Heri. Silakan Pak Heri, tafadhol. Aina daftaru Ammarin Hmm. huwa ala maktabil mudarisi. Di mana buku tulis Ammar? Dia di atas meja guru. Dia di atas mejanya guru. Enak itu sebenarnya meja guru boleh kita terjemahkan gitu. Cuma kalau Anda sendiri ditambah katanya ya untuk menggandengkan dia bahwasanya ini kepemilikannya loh. Mejanya guru gitu. Kemudian Lanjut, Ustaz. lanjut. Udah Pak ya? Tadi yang ini Bapak ya? Sekarang selanjutnya bagian selanjutnya setelah Pak Heri kemudian Muhammad Fatih, fadhol. Silakan Muhammad Fatih. Baik, Ustaz. Nah, Yang kolamuna saja. sahih. Qalamu. Qalamu man haza ya Ali. Haza qalamu madrasi. Hadza qalamul mudarrisi, bukan madrasi. Mudarrisi, guru Qalamun ya. pensil. Pensil. Pensil siapa? Mudarrisu. Pensil siapa ini, wahai Ali? Ini pensil guru. Betul, ini pensil guru. Baik, Mumtaz. Kemudian terakhir ada Pak Roni, tafadhol. Nah, Ustaz. Aina haqibatul mudarrisi. Di mana tas
tasnya guru. Betul. Hiya tahtal maktabi. Tasnya guru ada di bawah meja. Betul. Ada di bawahnya meja. Ya. Jadi mudhof ilaih tadi udah lumayan paham ya dari terjemah nih. Udah ngerti. Cuma kaidah-kaidahnya udah paham belum? Ini kok ditambah hiya, Ustadz? Bukan. Iya, ini untuk ini Pak, baliknya ke sini. Hakibah. Kan diganti Oh, kata ganti ya. iya. Jadi aina hakibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Biasanya kita nggak akan ngulang lagi hakibatul mudarrisi tahtal maktabi, enggak, tetapi kita ganti dengan kata ganti atau domir namanya. Nggak pakai Dengan huwa, kenapa, Ustadz? kenapa nggak huwa? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak. Banyak orang yang salah di sini. Pasti Bapak ngelihat mudarisnya ya. Iya, Yang ditanya tasnya atau gurunya? tasnya. Tasnya guru. Tasnya mudzakkar atau muannats? Ya, Muadzakar. muannats kan? Muannats. Berarti yang fokusnya itu yang ditanya mana nih? Makanya kan kata gantinya itu kembali yang ditanya. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Bukan gurunya. Makanya tidak menggunakan huwa. Kenapa? Yang ditanya kan tasnya bukan gurunya. Kalau kita jawab aina haqibatul mudarrisi huwa tahtal maktabi. Nah, masa huwanya itu guru kan enggak? Tetap ya, berarti ketika susunan seperti ini, baliknya domir bukan ke susunannya, tapi ke yang ditanya. Ya kan? Yang ditanya tentang apa? Tas kan? Nah, berarti apa? Baliknya domirnya itu kembalinya ke tas, bukan ke guru. Begitu. Baik. Ini sepertinya masih agak bingung nih kayaknya nih. Coba yang ingin bertanya, coba. Yang Sama masih Ustaz, bingung, boleh silakan Pak. ada perubahan itu Ustaz ya. Kalau nama laki-laki itu kan tanwin Ustaz ya. Betul. Yasirun. Nah, itu ketika kok ada jadi Yasiru Ustaz. Afwan. Ya, kenapa Yasiru? Ya, sebenarnya ya Aliyu. Di sini contohnya ya. Yasiru tadi yang atas ya. Di sini kan yang awal Yasiru. Karena ada nida, Pak. Ketika semua kata ditambahin ya itu kan harfun nida ya. Panggilan, ya. Di yang awalnya ditanwin dihilangkan. Misalkan Yasiru. Awalnya kan Yasirun ya. Dengan tanwin. Tapi ketika ada kata harfun nida, ya, maka tanwinnya dihilangkan menjadi yasiru. Gitu. Semuanya. Misalkan Muhammadun ditanwin. Ketika ada ya, tanwinnya hilang berubah menjadi du. Ya Muhammadu. Seperti itu. Ya. Jadi setiap kata, setiap isim ma'rifah, ketika ada ya, maka dia tidak boleh ditanwin di situ. Nama ya. Isim alam Muhammadun, Aliyun, ketika didahului oleh ya, maka tidak boleh ditanwin. Ya Aliyu. Nah, kedudukannya apa? Dan apakah dia bisa berubah harokatnya? Sebenarnya bisa, tapi nanti pelajarannya itu di jilid 3 atau 4 itu ada. Pembahasan tentang harfun nida. Kapan dia dibaca dhammah, kapan dia dibaca fathah, apakah bisa dengan ditanwin? Nah, nanti pembahasan secara detail itu dibahas di akhir-akhir. Begitu. Makanya Ustaz. sekarang kita fokus di jilid 1 itu setelah ya, maka tidak boleh ditanwin. Itu aja, biar nggak bingung dulu. Nah, Baik, baik. Nah, baik, yang jazakallah lain. khair. Yang lain mau ada yang ditanyakan? Tanya Ustaz, Boleh Pak Heri, silahkan. ciri utama dari mubtada khobar itu seperti apa Ustaz? Kalau dalam- mubtada, ciri utama dari mubtada khobar Pak ya, kalau mubtada ada alif lamnya Pak. Ini ciri yang paling gampang ya. Nggak usah tanya ciri-ciri yang lain, yang penting yang kita pelajari sekarang, salah satu ciri mubtada itu ada alif lamnya dan dia berada di depan. Gitu ya. Dia berada di depan. Kalau khobar tidak ada alif lamnya. Ya. Tidak ada alif lamnya. Memang kalau secara runutan gini Pak, kalau mubtada khobar itu kan mubtada itu artinya isim yang berada di awal kata ya. Khobar itu yang menjelaskan. Contoh misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu rumah itu
itu bagus. Kalimat rumah itu ini mubtada. Khobarnya mana? Bagus. Berarti apa? Khobar itu yang menjelaskan keadaan mubtadanya, Pak. Keadaan rumah tadi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Kita translate ke dalam bahasa Arab. Rumah itu berarti kan ada alif lamnya ya. Ini kenapa selalu anak ketika ngajar, anak minta untuk kasih kata itu biar mudah aja. Ya, nggak harus, harus ada itunya nih. Nah, misalkan al baitu, bahasa Arabnya kan gini ya, al baitu jamilun. Bapak mau terjemahkan dengan rumah bagus, boleh. Tapi ketika kita tambah kata itu, ini mempermudah kita dalam membedakan terjemahnya mana mubtada khobar. Kalau mudhof ilaih itu kan tadi kita tambahnya ya. Mobilnya, rumahnya, tasnya guru. Nah, jadi agar mempermudah kita dalam membedakan kalau kita menerjemahkan seperti itu. Jadi al-baitu itu mubtada. Jadi isim yang berada di awal kata dan dia harus ada alif lamnya. Ya. Kalau khobar nggak ada alif lamnya dan dia tanwin. Otomatis kalau di sini ada alif lam, mubtada ya, maka tidak boleh ditanwin. Kalau khobar tidak ada alif lam nih, nggak boleh ada alif lamnya. Kalau dikasih alif lam, bukan lagi menjadi khobar, nanti beda lagi susunan kalimatnya. Maka khobar alif lamnya dihilangkan. Al baitu jamilun, gitu. Rumah itu bagus, seperti itu. Sampai sini sudah paham Pak Heri? Nah, ya Ustaz. Insyaallah. Gak apa-apa, ini kita agak pelan-pelan aja ya. Jadi sampai benar-benar paham. Jadi kalau teman-teman yang sudah, oh anak udah paham nih, sabar, mohon bersabar. Kita tunggu teman-teman yang lain biar bisa memahami lebih detail lagi. Ya, ini anak nggak jelaskan detail banget nggak ya? Ini hanya sekedar istilahnya itu hanya sekedar atasnya aja, ya. Nggak sampai ke kerak-keraknya. Nanti kalau ke kerak-keraknya itu ketika kita lanjut ke jilid-jilid setelahnya sampai kita bisa baca kitab gundul dengan detail dan i'rabnya gitu. Baik. Kalau gitu kita lanjut. Ikhwas sekalian. Al-an nadkhul fi at-tadrib atau tamrinul awal. Kita sekarang masuk di tamrin atau latihan yang pertama. Latihan yang pertama adalah perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan hiwar yang ada di atas ya. Berarti ketika kita menjawab, kita lihat yang di atas. Nah, yang hiwar di sini. Nomor 1. Pak Dedek. Nah, tadi Pak Dedek belum nih. Silakan Pak Dedek, fadhal. Ustaz, Aina kitabu Muhammad? Di mana kitabnya Dibaca Muhammad? semua harakatnya. Aina kitabu. Aina kitabu Muhammad? Muhammadin dun atau dan? Muhammadin. Muhammadin, bagus. Meskipun agak ragu ya. Ini materi kita di sini, Muhammadin. Dia harus din. Nanti kenapa din? Di latihan kedua nanti kita bahas. Oke. Jawabannya? Huwa alal maktabi hunaka. Oke, Nah, huwa bukunya- alal maktabi hunaka. Artinya? Bukunya ada di sana, di atas. Baik. Kemudian yang kedua? Masih antum? Aina kitabu Ammar? Ammaru. Ammaru atau Amarin atau Amaron? Ammaru Ustaz. Amarin. Ammaru. Rin ya. Ngikutin yang di atas sama. Oke. Amarin. Huwa alal maktabi mudarris. Nggak ada alif lamnya ya. Huwa. Ala. Huwa. Bukan alal. Ala. Maktabi. Al-mudarrisi. Nah. Ini antum semuanya punya bukunya kan ya? Punya Ustaz. Nah, nanti kalau setiap anak tulis seperti ini jawabannya, antum tulis juga di buku. Ya, jadi ada maharatul kitabah. Jadi kemampuan menulisnya biar juga dilatih. Baik. Nomor 3 sekalian
Satu lagi. Aina hakibatul mudarrisi. Hmm. Mana tasnya guru? Huwa tahtal maktabi. Ya, ada di atas meja. Di atas meja. Huwa tahtal al-maktabi gitu ya. Huwa atau hiya? Iya, iya. Hiya tahtal Al-maktabi. al-maktabi. Ini anak nulis juga di sini. Jadi memberi waktu antum untuk menulis juga di buku. Yes, Kalau nggak menulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk latihan juga. Biar cepet untuk nulisnya. Baik. Nah ini materi kita, ikhwas sekalian. Berkaitan dengan mudhaf. Di latihan kedua, perintahnya adalah adifil kalimatal ula. Jadi sandarkan. Adif itu sandarkan ya. Sandarkan kata yang pertama ke yang kedua. Gitu ya. Kata yang pertama ke yang kedua. Baik. Jadi kata yang pertama ini kita sandarkan ke sini. Artinya, maka kalau artinya ketika kita sandarkan, artinya adalah kitabnya Muhammad. Menjadi kepemilikan ya. Nah, gini. Jadi untuk mempermudah, pokoknya kalau kita ketemu mudhaf dan mudhaf ilaih, kita artikan kepemilikan. Berarti kayak kitabnya Muhammad, mejanya ataupun kantornya guru. Nah, berarti ini miliknya guru. Yang pertama, ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Pertama, ini kata yang pertama di sini, Pak, namanya mudhaf. Biar nggak bingung ya. Yang bagian pertama ini mudhaf. Yang kedua namanya mudhafun ilaihi. Ini sebenarnya di bawah ada ya. Di bawah itu ada di sini. Di bagian terakhir ada. Tapi nanti aja kita bahas yang terakhir. Kita yang di sini aja biar catatan antum makin banyak. Ya. Jadi yang pertama ini namanya mudhaf. Mudhaf itu kan artinya sandaran ya. Mudhafun ilaihi yang disandarkan kepadanya. Penyandaran kepadanya. Gitu ya. Nah, jadi ini itu disandarkan kepada Muhammad, Pak. Sehingga ini artinya adalah kitabnya Muhammad. Kaidahnya, kalau kata awalnya itu kan kitabun dan Muhammadun. Ketika kita sambung, kita jadikan satu, maka yang pertama ditanwin di sini bun, tanwinnya hilang, berubah menjadi dhammah. Harokatnya mengikuti kedudukan ya. Kalau di sini harokatnya dhammah. Artinya apa? Artinya dia bisa berharokat kasroh, Pak. Ya, bisa berharokat fathah, bisa. Tergantung kedudukannya. Ya. Contoh misalkan kita Abu Muhammadin. Kalau kita tambah fi menjadi fi kitabi. Tetap tapi tanwin nggak boleh ya. Muhammadin. Ya. Kalau ada yang bertanya, Sat, kan ini nggak ada alif lam. Kenapa kok nggak boleh ditanwin? Ya, inilah kaidah mudhof. Makanya kalau mudhof, dia kan sebagai mudhof ya, tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena dia itu sebenarnya ma'rifah. Sebenarnya ada alif lamnya, Pak. Tapi alif lamnya ini dihilangkan. Nah, asalnya itu ada alif lamnya. Maka kemudian dihilangkan di sini. Kitabu Muhammadin. Kalau di sini yang namanya mudhafun ilaihi harus kasroh harokatnya. Ya, baik itu tanwin kalau ada alif lam ya nama orang dun, Muhammadun menjadi Hamidin, Abbasun, Abbasin. Tapi kalau ada alif lamnya seperti ini, berarti kan nggak perlu ditanwin, berarti harokatnya kasroh biasa. Wajib di sini wajib kasroh. Nah, biar gampang nih, wajib kasroh. Nanti ini dikasih keterangan ya, wajib kasroh. Ada keterangan tambahan lagi, dia itu aslinya majrur. Wajib majrur. Gitu, Pak. Jadi kaidah aslinya itu wajib majrur. Cuma kan kadang Bapak mungkin bingung, apalagi majrur itu? Karena nggak ngerti majrur. Ya udah, wajib kasroh. Nah, mudahnya gitu. Jadi tanda majrur itu artinya tanda i'rab, Pak.
tanda i'rab itu ada yang marfu, majrur, mansub. Tapi nanti kita pelajari detailnya. Nah, kaidah aslinya mudhafun ilaihi itu wajib kasroh. Ya, kalau aslinya Bapak cari di internet tuh mudhaf ilaihi, nanti kalimatnya pasti wajib majrur gitu. Tapi ditulis wajib majrur atau wajib kasroh boleh. Ya, sehingga ketika kita membuat sebuah kalimat di sini Kitabu Muhammadin Maktabul Mudarrisi gitu ya. Nah, kaidah yang pertama tadi apa? Mudhof itu tidak boleh ditanwin. Harokatnya apa? Bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah. Tergantung kedudukannya. Gitu ya. Kalau dia ditambah fi, maka dia menjadi fi maktabi. Ya, menjadi kasroh. Kemudian al-mudarrisi. Kalau yang fathah belum. Fathah itu belum kita pelajari. Nanti di jilid 2. Harokat kapan? Kenapa kok dikasih fathah? Kapan saja harokatnya itu fathah? Nanti di jilid 2 ada. Tapi sekarang hanya dhammah dan juga kasroh. Di sini maktabul mudarrisi. Gitu ya. Kalau di sini mudhafun ilaihi wajib kasroh atau wajib majrur. Nah, seperti itu. Baik. Dari sini sudah difahami? Sudah paham belum? Lumayan Ustaz. Insya Allah sudah ya. Insyaallah. Makanya tadi Dedek tadi kan baca bagian sini kan ya. Antum baca bingung nih, ron, rin, ron. Mana yang benar? Yang benar rin. Muhammadin. Di sini al-mudarrisi. Kenapa kasrah semuanya? Karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Ya. Kemudian kalau misalkan tanya, bagaimana cara kita tahu itu mudhaf ilaihi? Ya dari kalimatnya. Ya, kan nggak mungkin di sini mubtada khobar ya. Kitab itu Muhammad kan nggak mungkin. Makanya kan anak minta tambah kata itu kalau kita mau menerjemahkan mubtada khobar. Sehingga kalau kata di sini di mana kitab itu Muhammad kan nggak cocok ya terjemahnya. Pasti kita akan menerjemahnya kitabnya, bukan kitab itu Muhammad. Pasti kitabnya Muhammad gitu. Ya. Ini kalau kita sinkronkan dengan terjemahan. Baik. Kita lanjut, kita latihan bagian sini, ya. Silahkan tadi yang belum baca sama sekali, yang masuknya agak telat ya. Yusuf, silahkan. Ya Ustadz. Nah, fadhol. Bagian sini, ya. Ana minta bagian 3 ya, 3 ke samping juga, berarti 6. Baca. Qalamun hamidun. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Terus Baitun abbasun. Baitu abbasi. baitu Abbasin. abbasin. Ghurfatun aliyun. Ghurfatu aliyin. Baik. Ghurfatu aliyin di sini. Ghurfatu aliyin. Ini yang ditanwin semua ya, karena sama orang ya. Sekarang yang sampingnya fadhal. Masih antum? Maftuhun Mi. Ini al-baitu. miftah. Oh ya, miftahun. Nah, Miftahun. Miftahun al-baitu. Miftahul al-baiti. baik, miftahul Al-baiti. baiti. Dukanu. Ya. Dukanu tajiru. At-tajir menjadi Dukanu at-tajiri. baik, dukanu at-tajiri. Nah, mumtaz. Satu lagi. Baitun al-muhandisu. Baitu al-muhandisi. Nah, baitul muhandisi. Baik. Sekarang artinya miftahul baiti apa? Miftahu kunci rumah sekitar. Kunci rumah, betul. Kemudian dukanu tajiri. Dukanu ayam sangat anu deh. Bukan. Kalau ayam ada jajah atau dik. Ini dukan. Toko.
Toko, bukan toko ya. Toko, kata To- jiri artinya Tokoh apa? tokonya Besar. tajir, tajir, tajir. Kalau Nggak di tahu. orang kita kan tajir itu kan kaya ya. Tajir dalam bahasa Arab itu artinya pedagang. Jadi kan Oh, tokonya pedagang. Kemudian Baitul Muhandisi, rumah Muhandis, rumah lupa, rumah, lupa. rumahnya Rumahnya Muhandis. Muhandis. Al-Muhandis siapa? Eh, Insinyur. oh iya. Insinyur ya. Rumahnya insinyur. Seperti itu. Baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya. Tadi yang belum baca Pak Mustafa Kamil nih. Silakan Pak Mustafa Kamil. 2. Berarti 4 sama sini ya. Nah, Ustaz, dari mana Pak Ustaz? Dari daftaru, mindil, kemudian ismun, kitabun. Dari situ. Nah, daftaru Sa'idin, Daftaru Sa'idin. Betul. Terus. Mindilu Yashirin, Mindilu Yasirin. Mumtaz. Qamisu Imarin. Hah? Yang sini Pak. Sampingnya Pak. Sampingnya. Oh, nah. Ismu al-walidi. Al. Al-walidi. Bukan walid. Walad ya. Al-waldi. Al-waladi. Walad ya. Al-walad. Kalau walid itu orang tua. Ini Ya, kalau anak kecil ya, Ustaz? waladi itu anak kecil. Ya. Ismul waladi. Terus. Kitabu Allahi. Artinya. Nah, kitab Allah ya. Kitab Gampang. Allah, Al-Quran. Kalau mindilu Yasirin artinya tadi apa? Mindilu Yasirin. Mindilun. Masih ingat? Lupa. Mindilu. Mindilu itu sapu tangan. Oh ya, sapu tangan, Mas. Ya, sapu tangannya Yasir. Kemudian bagian sini silahkan Pak Abu Zaki tafadhol. Ustaz. Qamisu Ammarin. Jadi Sariru Khalidin. Sariru Khalid. Qamisu Ammarin apa artinya? Qamis kemeja Amar. Kemejanya Amar. Kemejanya Ammar. Kemudian Sariru Khalidin. Ranjangnya Khalid. Naam, Sariru Khalidin kemudian Baitul kok baitu? Baitul Tobi Bintu ya Ustaz. Astagfirullah. Afwan Ustaz. Bintu. Ya, bintu at-tabibi. Bintu tabibi. Anak perempuan dokter. Anaknya perempuan dokter. Miftahu as-sayyarati. Nah, Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci mobil. Miftahus sayyarati. Baik. Kemudian bagian ketiga kita latihan sekarang, ya. Kalau tadi kan masih ada harokatnya nih, Pak. Ya. Masih Khalidun, Sarirun dan yang lainnya. Sekarang kita akan latihan, ya. Ini anak akan bagi menjadi 2. Ya, 1, 2 bagian sini. Ya. 1 berarti sampai sini, 2 sampai selesai. Untuk membaca latihan membaca kalimat yang tidak ada harokatnya dan ini adalah mudhof dan mudhofun ilaihi. Silakan Pak Heri, tafadhol. Ustaz. Babul mudarisati. Babul Mudarisati. mudarisati artinya apa, Pak? Guru perempuan apa ya?
Ya, emang ada pintunya guru perempuan? Berarti nggak mungkin Mudarisati ya? Berarti Ah, muda dari satu madrasati betul. Babul Madrasati. Artinya pintu sekolah. pintu sekolah sahih. Terus Eh, himaru arrojuli. himarur rajuli artinya Keledai keledai laki-laki itu ya. keledainya lelaki itu. Betul. Itu. Baitu Hamidin. Hmm, Nah, rumahnya Hamid. Ya, betul. Kemudian ya. Sayyaratu al Sayyaratul mudiri. Mobilnya itu kepala sekolah. mobilnya kepala sekolah. Betul, Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Heri. Kemudian Pak Mustafa Kamil lagi. Silakan. Bang Ustaz. Mindilu imarin. Hah? Amarin, Pak. Ah, Bukan ah, Imar. ya, mindilu ammari. Amarin ditanwin ya. Ammarin. Oh ya, mudhof ya. Artinya berarti artinya apa, Pak? Mindilu Ammarin. Mindilu. Tadi mindilu sapu tangannya Amar. Imar. Oh, Ya. sapu tangannya Ammar. Ya. Ismul Tolibi. Ismut Tholibi, betul. Ya, ismu Tolibi. Namanya Tolib. Bintullahi. Oh, Bintullahi. Bintu. Masa anak perempuannya Allah kan nggak ada, Pak. Bintun. Bintun atau Baitu? Baitullah. Rumahnya Allah. Masya Allah. Baitullah. Ini salah Baitullah. baca, ini salah fatal ini. Um, Baitullahi. Ya. Kemudian Fi kitabullahi. fi Fi ada fi-nya. kitabillahi. Betul, ada fi-nya ya, fi Fi-nya, ya. kitabillahi. Ya, Kemudian dalam kitabnya Allah. Kemudian Pak, sampai selesai. Dua lagi. Min. Min baitul Ada min. minal Ada min. min. Ya, min baitil madrasah si. Min baitil. Min baitil madrasah. Nggak ada madrasah, Pak. Jadi kalau nggak ada taknya pasti bacanya mudarris. Al-Mundaris, ya. Betul. Kalau nggak ada tak marbutoh pasti mudarris ya. Ya, ya. Min baitil mudarrisi. Nah, artinya Dari rumahnya mudarris. Guru. Guru ya, ya. Terus Alal maktabil mudarrisi. Mudarri. ala maktabil mudiri. Ya. Ala maktabi di atas di atas maktabi meja guru. Kepala sekolah gitu ya. Makanya tadi yang anak bilang, Pak, untuk mudhof itu, ini kan mudhof ya, harokatnya itu berubah ketika apa? Ada fi kitabillahi min baiti ala maktabi. Nggak harus domah terus ya. Kalau di sini domah karena dia di awal. Ismu talibi himaru ar-rajuli baitu hamidin sayyaratul mudiri, begitu. Maka mudhof itu harokatnya sesuai dengan kedudukannya ya. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah gitu ya.
Naam. Tapi kalau mudhofun ilaihi harus kasroh gitu ya. Harus majrur. Begitu. Baik, kita langsung latihan lagi. Kalau ini tadi kan hanya mudhof ilaihi, mudhof ilaihi. Sekarang langsung ke kalimat. Di sini ada berapa nomor? Ada banyak ini. Ada 20, berarti satu orang dua. Biar semuanya nanti bisa dapat. Silahkan Pak Arifin. Fadhal Pak Arifin. Raqmul awal wa tsani. Nomor 1 dan 2. Silahkan. Ada Aina Pak Arifin? baitul Nah. mudarrisi? Hmm. Aina baitul al mudarrisi? Huwa ba'idun. Artinya? Di mana rumahnya guru itu? Hmm. Rumahnya guru itu jauh. Betul, dia jauh gitu ya. Terus? Ya, rumahnya guru itu jauh ya. Hmm. Al-Quran kitabullah. Al-Quran kitabnya Allah. Betul, Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Muhammad Al-Fatih, fadhal. Baik, Ustaz. Raqmus tsalits war rabi. Nomor 3 dan 4. Muhammadun. Ulang al-Ka'batu. Oh, Nomor 3. Nomor 3. Al-Ka'batu Baitullah. Hmm. Ka'bah itu rumah Allah. Betul. Terus? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Hmm. Nabi Muhammad utusan Allah. Wow. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Utusan Allah. utusan adalah Nabi utusan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ya. utusan Allah. Betul, adalah utusan Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Muhammad Al-Fatih. Kemudian selanjutnya Pak Roni. Silakan Pak Roni, nomor 5 dan 6. Nah, Ustaz. Kharajal mudarris. Kharajal mudarrisu min ghai Min min ghurfatil Mudiri. mudiri. hmm. Kharaja. Kharaja. Apa Ustaz ya? Kharaja keluar. Apa Ustaz? Kharaja itu artinya telah keluar ya. Oh ya. Telah keluar guru itu dari ghurfatil mudiri. Dari kelasnya Ruangan. Dari ruangan. dari ruangan kepala sekolah. Betul, kepala sekolah. Terus? Hada baitu Hamidin. Hamidin. Hamidin wadhalika baitu Khalidin. Ini rumahnya Hamid dan wadhalika dan itu rumahnya Khalid. Rumahnya Khalid. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak Roni. Kemudian Pak Dedek. Pak Dedek, silakan Pak Dedek. Ya kan? Silakan. Berarti nomor Nomor 7 dan 8 ya. Ibnu Ammarin Talibun wa abnu Yasirin wabnu Yasirin tajirun. Tajirun. Wabnu Yasirin tajirun. Putranya Amir adalah seorang pelajar dan putranya Yasir adalah seorang pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qoribun. Rumahnya guru jauh dan rumahnya pedagang itu dekat. Rumahnya pedagang itu dekat. Mumtaz. Kemudian nomor 9 dan 10. Selanjutnya Pak, siapa ini terakhir? Pak Yusuf. Nah, silakan Pak Yusuf.
Ya Ustaz. 9 sama 10 ya. Nomor 9 dan 10. Silahkan. Hadza miftahu sayyarah. Aina miftahul baiti. Ini Hmm. kunci mobil. Di mana kunci rumah? Man anta ya walidi. Ya, Ana ibnu Abbas. waladu, bukan walidi. Ya, Waladu. Di mana kamu wahai wahai anak, wahai apa sih? anak, wahai anak Wahai kecil ya. Aku anak Abbas. Ya, saya anaknya Abbas. Anak Abbas. Baik, nomor 11 dan 12. Di sini ada Pak Muhammad Reza. Nah, silahkan. Oh, 11-12 ya. Nah, nomor 11 dan 12. Wa bunu man huwa bunu Khalidin. Wa bunu man huwa. Anak Dan siapa? Dia. anak Dia siapa anaknya. dia, betul. Dia anaknya Khalidin. Mumtaz. Kemudian nomor 12. Aina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil madinati munawwarati. Wa fil Madinatil Munawwarati. Artinya Di mana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia di kota Madinah. Dia di kota Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya yang bercahaya ya. Yang bercahaya. Baik. Kemudian nomor 13 dan 14. Silahkan Pak Fajendra. Baik, silakan Pak Fajendra. Pak Fajendra baru masuk ya? Nah, Ustaz. Bisa ngikutin ya? 13, 14 ya, Ustaz. Nah. Baitun hamidun fil madrasati itu bukan wa baitu, bintu. Bintu Muhammadin fil madinati wa bintu Hamidin Hamidin fil madinati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Betul, artinya Fil madrasati. itu fil madrasati. Ada buku Bapak beda? Di buku Bapak apa beda? Jamiati, Ustaz. Jamiati yang kedua kan? Wa bintu Muhammadin fil jamiati. Baik, coba diartikan. Bintu Hamidin. Anak ya, Ustaz. Betul, anak perempuannya. Anak perempuan Hamid di sekolah. Terus? Dan anak perempuan Muhammad di kampus ya, Ustaz. Di kampus ya. Jadi sebenarnya artinya itu anaknya Hamid masih sekolah maksudnya sekolah di sini, entah dia masih SMP, SMA atau SD ya. Kalau anaknya Muhammad di universitas, udah kuliah gitu maksudnya gitu. Terus? 14. Ismul mudarrisu Sa'id. Mudarrisi. Ismul mudarrisu Sa'idun. Mudarrisi, Pak. Kasroh. Mudarrisi. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun.
Wasmul muhandisi Khalidun. Artinya Nama Pak Guru Saidun dan nama muhandis dan nama insinyur ya Ustaz. betul insinyur Insinyur itu Khalid. Khalid. Betul. Baik, nomor 15 dan 16. Silakan Abu Zaki, fadhal. Ustaz. Ammu talibi ghaniyun. Pamannya pelajar itu orang kaya. Kaya. Terus Babul masjidi maftuhun. Wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. baik, Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya setelah Abu Zaki, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Qala Hamidin fakirun. Qala itu maksudnya? Qala. Khalu, bukan khala ya. Dulu ya. Jadi kalau di awal itu pasti dhammah, Pak. Khalu Hamidin. Qalu Hamidin fakirun. Qalu itu apa ya? Khalu itu paman. Jadi Oh, khalu itu paman dari pihak ibu, gitu ya. Paman Hamid fakir. Sayyaratu Abbasin bisyari'. Mobil Abbas di jalan, maksudnya. Jalan Betul. itu. Jalan itu. Mobilnya Abbas di jalan. Mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Heri. Kemudian selanjutnya Pak Mustafa Kamil. 19 dan 20. Nah, Ustaz. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarisu. Ana ibnul Mudarisu? Darisu atau mudarisi? Ana ibnul mudarisi. Kan anaknya gitu. Iya. Di mana siapa kamu itu bukan Ustaz? Ya, Aina. anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Ya. Saya anaknya guru. Guru itu. Betul Ustaz. Betul. Kemudian Aina kalbu huwa tahta sayyarati. Betul Ustaz. Di mana anjing itu dia di atas mobil. Itu. Dia di atas Ya. mobil, di bawah tahta. Tahta di bawah ya. Dia di bawah mobil itu. Dia di bawah mobil itu. Kemudian bagian kelima. Nah, kalau tadi kan kita baca sudah kalimatnya sudah ada semua ya. Sekarang kita membaca untuk melengkapi di sini, ya. Kawin jumalan, susunlah atau buatlah kalimat mufidah, kalimat yang sempurna. Bimal il faraghi atau bimil il faraghi fi mayali, dengan melengkapi tempat kosong berikut ini, gitu ya. Maka di sini ada tempat kosongnya, kita diminta untuk melengkapi sesuai dengan kalimatnya. Gitu. Baik, nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 silahkan. Tadi Pak Mustafa Kamil, sekarang Pak Arifin. Fadhal Pak Arifin. Nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 dan 2. Babun al-baitu mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Kemudian nomor 2. Nomor 2, aina maftahu sayyarati. Aina miftahu sayyarati. Miftahus sayyarati artinya di mana kunci mobil itu? Betul. Miftahu as-sayyarati.
Baik, nomor 3 dan 4. Silahkan habis Pak Arifin, kemudian Muhammad Al-Fatih. Tafadhol. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullahi. Kemudian titik-titik at-tabibi ba'idun. Baitul tabibi ba'id. Berarti apa? Baitut Apa, San? Baitut. Kita bisa rumahnya. Rumahnya dokter jauh misalkan. Berarti apa bahasa Arabnya? Baitul tabibi ba'idun. Betul, baitul tabibi ba'idun gitu ya. Kita tulis di sini baitu. Maksud. Baik, mumtaz. Kemudian nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan 6 silakan Pak Roni, tafadhol. Qalamul qalibi maksud. Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an kitabullah. Maftuh. Khadijatu binti Hamidin. Rasati maftuh. Benar, Ustaz? Betul. Artinya dulu. Oh, yang nomor 5 Al-Qur'an kitabnya Allah. Yang 6 Khadijah anaknya Hamid. Betul. Putri Hamid. Kitabullahi Khadijatu ibnu ya, bintu. Sini bintu Hamidin. Bintu. Nomor 7. Nomor 7 dan 8. Silakan Pak, barusan Pak Roni, Pak. Sekarang Pak Didi, fadhol. Silakan. Ana titik-titik ana al-mudarrisi. ibnu mudarrisi. Betul, ana ibnul mudarrisi. Sahih. Ana anaknya putranya guru. Laki pelajar yo. Ya, ana ibnul mudarrisi. Kemudian At-talibi maksudnya qalamu at-talibi maksurun. Pena pelajar itu patah. betul. Pena pelajar itu patah. Qalamu berarti sih kita tulis di sini qalamu. Ya, tidak ditanwin ya, qalamu karena mudhaf. Baik, nomor 9 dan 10. Barakallahu fiik Pak Dede. Kemudian Pak Yusuf. Fadhal, 9 dan 10. Babul baiti miftahun. Maaf, kok miftah? Maftuhun. Maftuhun. Babul baiti maftuhun. Artinya apa, Pak? Pintu rumah itu terbuka. Naam. Terus 10. Kharaja mudarrisu minan mudiri. Guru itu telah keluar dari Kharajal mudarrisu min baitil mudiri. Boleh, min baitil mudiri. Di sini kita tulis baiti. Sebenarnya kalau baiti boleh-boleh saja ya, cuma kurang cocok. Nah, Guru kurang Fadih. cocok. Ya, berarti cocoknya apa? Guru Fadih. Ghurfah. Nah, ghurfah ini ruangan ya. Atau maktab juga bisa. Nah, ruangan kepala sekolah. Baik. Seperti itu ya. Kharaja itu keluar. Kita masuk bagian ke-6. Bagian ke-6 perintahnya adalah
Sahihit tarkibat at-taliyah. Sahih artinya benarkan tarkib atau susunan kalimat berikut ini. Di sini kan al-qalamu at-talibi ini dibenarkan saja. Langsung di jawabannya dan terjemahkan ya. Baik, silahkan barusan Pak Yusuf ya. Sekarang Pak Muhammad Reza, fadhal. Ini maksudnya di apa ya, Ustaz? Ini kan kalimatnya salah, Pak. Oh ya. Ini mudhof ilaih. Nah, salah. Oh. Makanya dibikin Jadi dibenerkan. gimana dong? Jadi Al-qalamu talibi. berarti yang benar Qalamu talibi. qalamut talibi. Kemudian Yang kedua babul sayyaratu. jadi Babul sayyarati. babus gitu ya. Babus sayyarati. Babus sayyarati. Mumtaz. Artinya apa, Pak? Pintunya mobil. Yang tadi pertama, kolamnya penanya Pelajar. tolib penanya pelajar. talib. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Fajendra, silakan. Silakan Pak Fajendra, ada? Hamzat. Nah, silakan. Baitu Hamidin. Bintu Hamidin. Hamidin, bukan baitu ya. Bintu Hamidin. Baik. Terus Rasulullahi. nggak ada alif lamnya, Nggak jadi ada langsung alif lam, Ustaz. Rasulullahi. Baik. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Abu Zaki, fadhal. Al-qalamu talibi. Naam, Babus Ustaz. sayyarati. Ismul waladi. Al-qalamu talibi. Nama anak. Namanya anak. Namanya anak. Betul, ismul waladi. Kemudian Ibnul mudarrisi. Anak. Ya, anaknya guru. Anaknya guru. Langsung ya, di sini enggak. Kalau ini kan ditanwin, salah. Berarti yang benar adalah ibnul mudarrisi. Baik. Kemudian ini yang tadi yang ditanyakan sama siapa tadi? Pak Heri atau siapa? Yang ada iya. Nah, ini baru dijelaskan di sini. Jadi ketika ada harfun nida, ada iya yang awalnya ditanwin dun berubah menjadi ya Muhammadu. Begitu ya. Ustadzun menjadi ya ustadzu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya waladu. Begitu. Baik. Kita akan coba praktek di sini. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberikan dhabat atau harakat pada akhir-akhir kata. Baik, silahkan Pak Heri. Fadhal Pak. Baca Pak. Dibaca semua ya. Ya. Ya Aliyun. Ya. Ya Aliyu. Ya Wahai Aliyu. Langsung aja ya. Ya Abbasu. Wahai Abbas. Syaikhu. Syai, nggak ada ya-nya berarti langsung syaikhun. Syaikhun. Ya, syaikhun. Terus? Orang tua ya, syaikhun. Orang tua, betul. Ya syaikhu, wahai orang tua. Ya rojulu, wahai wahai lelaki. Ya siru, wahai Di sini Yasirun nama orang, itu nggak ada ya-nya ya. Ya sirun. Ya Ammaru, wahai Ammar. Dokturun. Dokter apa dokter? Doktor. Dokter itu dokter. Kalau dokter kan tabib. Ya.
Ya dokturu. Mm-mm. Wahai dokter. Wahai doktor, begitu. Mumtaz. Ya doktor. Kemudian iqra'il mithal al-ati thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Jadi bacalah contoh berikut ini, kemudian buatlah pertanyaan seperti yang ada di contoh dengan menunjuk gambar berikut ini. Berarti kan kita nunjuk gambar ke sini. Sigohnya Pak, kalimatnya, pertanyaannya seperti ini. Kitabu man hada. Perhatikan ya, kitabu man hada. Bunya di sini tidak boleh ditanwin menjadi kitabun. Kenapa tidak boleh? Karena kedudukannya ini sebagai mudhof. Nah, ya. Mudhof ilaihnya mana? Man. Ini mudhofun ilaihi. Terus hadanya sebagai apa? Nanti bingung malahan. Ya, kalau hadanya ini sebagai mubtada. Kenapa berada di akhir? Nanti dijawab ya. Maksudnya nanti pembahasan khusus tentang i'rab ini ada. Tapi kita fokus ke ini aja. Karena yang materinya cuma di sini. Kitabuman hadza. Sehingga di sini jangan dibaca kitabun. Kenapa? Karena dia adalah mudhof. Tidak boleh ditanwin gitu. Baik. Kita akan baca di sini 2 saja ya, per orang 2. Dan diterjemahkan tentunya ya. Silahkan tadi Pak Heri barusan ya. Kemudian sekarang Pak Mustafa Kamil. Silahkan. Dari mana Ustaz? Qalamun? Dari qalamun yang sini. Qalamu man hadha? Betul, qalamu man hadha. Kemudian kemeja. Baiti. Kemeja. Kemeja tuh rumah dulu Ustaz. Kemeja dulu aja. Nah, nanti yang rumah bagian sini. Qamisu man hadha? Betul, qamisu man hadha. Baitu man hadha? Udah selesaikan aja nggak apa-apa. Baitu man hadha. Sariru man hadha? Sariru man hadha. Ya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ini jadi susunan kalimatnya seperti ini ya. Makanya tadi kan ketika awal ada yang salah tadi. Qalamun man hadza. Seharusnya qalamu, tidak boleh ditanwinkan. Baik. Kemudian latihan ke-9 ya. Ini kalimat ismun. Ya. Ismun ini lebih ke pengucapan ya, pelafalan. Jadi kalau kita baca ismul waladi, ketika di awal itu kan kita baca is. Kenapa hamzah wasal ya? Ismul waladi Muhammadun. Namun ketika berada di tengah, ini di tengah ya, tidak boleh kita baca wa ismu. Bukan tidak boleh sebenarnya. Sebaiknya kita baca wasmu. Kenapa? Hamzah wasal itu ketika berada di tengah tidak dibaca. Sehingga dibaca wasmu. Dianggap kan nggak ada tuh hamzah wasalnya. Wasmu. Wasmul binti Zainabu. Kemudian kalau yang bawahnya ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, bukan maismul, langsung saja. Masmul mudiri. Yang bawahnya juga sama. Di sini ada hamzah wasal. Ketika di awal kita baca ibnu. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin. Langkah lanjut ya. Wabnu, bukan wa ibnu, melainkan wabnu Hamidin fil jamiati. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli. Aina benul ya. Aina benul mudiri. Aina benul mudiri. Ini dalam pelafalan. Baik. Kita akan langsung praktek. Iqra ma yali. Ya, bacalah berikut ini. Mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Dengan mengikuti kaedah pengucapan hamzah wasal. Baik. Nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 sekaligus 3 ya sekalian. Karena ini kan cuma ada 6 ya. Kita bagi 2 saja. Silahkan Muhammad Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih silahkan. Selanjutnya Pak Arifin ya. Bagian kedua Pak Arifin.
Muhammad Al-Fatih silakan nomor 1. Ada Muhammad Al-Fatih? Ya. Ah, kalau enggak Pak Arifin dulu deh. Silakan Pak Arifin. Ya. Fadal Pak Arifin. Ya, Ustaz. Ibnu Suaranya Muhammad. masuk ya. Ya, Ustaz, ada, Ustaz. Nah, Ya. silakan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Hmm. Putranya Muhammad itu di Irak dan putranya Hamid di India. Hmm. Terus? Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Telah keluar Kharaja putra, binut tabibi minal ini bukan pertanyaan ya. ya, Ya, kharaja Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Hmm. Telah keluar putra dokter itu dari rumahnya. Betul, telah keluar anak dokter itu dari rumahnya. Terus nomor 3. Zahabun tajiri ila suq. Hmm. Putra pedagang itu telah pergi ke pasar. Hmm. Baik. Jadi putra pedagang itu dhahaba binut tajiri ila suqi. Zahab. Baik. Nomor 4, 5, 6. Muhammad Al-Fatih ada? Baik. Kalau nggak ada berarti Pak Roni. Silahkan Pak Roni. Fadal. Nah, Ustaz. Nah, Fadal. Ismul muhandisu Ismul muhandisi Ismul muhandisi, betul. Faisolu wa Faisalun. Faisalun wa ismul Langsung wasmu bukan wa oh ismu. wasmul tabibi Mas'udun. Nama al-muhandis Muhandis, itu insinyur. nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Betul. Kemudian Ma ismul disambung. Masmu bukan ma ismu. Masmur rijal. Masmur rojuli. Masmur rojulu. Masmur rojuli. Oh. Ini kasrah ya karena mudhaf ilaih. Masmur rojuli. Siapa nama laki-laki? Masmur rojuli. Siapa nama rojuli laki-laki itu? Terus terakhir Ibnu min anta. Ibnu man anta. Anak siapa kamu? Ya. Ana benu langsung dibaca. Ana benul wazirun. Ana benul waziri. Ana benul waziri. Saya anaknya wazir. Wazir apa wazir? Wazir menteri. Menteri. Aku saya anaknya menteri. Nah, berarti ini masih bingung kayaknya mudhaf ilaihnya nih. Iya. Ya. Nanti insya Allah kita murojaah lagi ya. Baik. Terakhir al-kalimatul jadidah, kosakata baru.
Asal kata baru, silahkan Pak Dedek, fadhal. Minta tolong dibacakan dan diterjemahkan. Ar-rasulu, rasul, Mm-mm. al-kabbat, al-kabbah, Al-Ka'batu. al-kabbatu, kabbah, ismu nama, ibnu putra, ammu paman, Mm-mm. paman dari ibu, al-khalu, paman dari ayah, al al al-hakibatu, tas, Al-Haqibatu. al-hakibatu, tas, Mm-mm. as-sayyaratu, mobil, Banyak. as-syari'u, jalan, mukhlaqun, tertutup, tahta, di bawah, hunaka, di sana, al-muhandisu, insinyur. Betul. Kemudian kita perhatikan di sini, ini yang anak sebutkan tadi, ada penjelasan tentang mudhaf dan mudhafun ilaihi. Jadi kata yang pertama itu dinamakan mudhaf, kata yang kedua dinamakan mudhafun ilaihi yang disandarkan kepadanya. Untuk mudhaf itu tidak boleh ditanwin, ya. Untuk mudhafun ilaihi harus kasroh, begitu. Tadi udah ada Anda jelaskan detail ya ketika di awal. Baik, barakallahu fiik. Ini sepertinya udah ada yang ngantuk nih. Baik, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bagian yang keenam. Ini Ana berikan waktu untuk yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Kalau masih bingung nanti Ana, Ustaz. bisa tanya di grup, boleh ya? Assalamualaikum. Kalau Ana, mau, gimana Pak? Ana mau tanya Ustaz, yang Fadhal, masalah Muhammad Reza. antum sampaikan tadi apa munada tadi tuh Ya, kata seru. Bisa dijelasin tak yang tadi yang antum sampaikan? yang mananya nih yang masih bingung? Yang apa? Munada itu ada sempat tadi antum bilang Ya, munada. jadi kalau munada itu panggilan ya. Sebenarnya munada ada yang dia harokatnya fathah, kasrah, yang harokatnya fathah ada, gitu ya. Tanwin ya rojulan itu ada. Tapi kita fokus di sini yang kita bahas di sini. Ketika kita mendapati munada di sini kata ya panggilan ya, gampangnya itu panggilan yang artinya wahai, gitu ya. Nah. Ketika dia masuk sebuah isim, maka yang awalnya ditanwin berubah tanwinnya hilang menjadi ya Muhammadu. Gitu ya. Khalidun menjadi ya Khalidu. Seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan di mananya nih? Yang tadi antum katakan kitabu man hadza, yang katanya hadza itu apa? Yang ini. Ya, kita. Makanya bingung kok munada. Berarti yang ini kan kitabu man hadza, gitu ya. Ya. Nah, ini tambahan. Jadi i'rabnya apa hadza? Hadza ini Pak sebagai mubtada. Pastikan pertanyaannya kenapa kok mubtada di akhir? Jadi kalau pertanyaan itu cara i'rabnya kita harus jawab dulu dari pertanyaan tadi. Contohnya, kitabu man hadza, maka kita jawab gimana? Hadza kitabu, misal ya, Hamidin. Berarti kan gini, jawabnya gini. I'rab dari sebuah pertanyaan itu adalah dijawab dulu. Jawabannya apa? Maka hadza ini dia berada di awal sebagai mubtada. Maka hadza di sini juga sama. Dia i'rabnya adalah mubtada. Begitu. Kemudian khobarnya mana? Kalau mubtada pasti ada khobarnya kan? Khobarnya itu kitabu. Nah, ini khobar. Maka di sini i'rabnya dia sebagai mudhaf juga sebagai mubtada. Mubtada. Gini. Kalau mannya tadi apa? Mudhaf ilaih. Yang man mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih. Betul. Dia tidak berubah saja. ya. Hah? Tidak berubah, tetap jadi man. Tetap man. Karena kan nggak berubah harakatnya ya. Namanya mabni. Jadi kalau sebuah isim yang dia itu mabni, dia tidak berubah harakatnya. Termasuk ini contohnya adalah man. Ada di antaranya ada mabniyatul fi'il, mabniyatul isim. Ada isim-isim yang mabni dia tidak berubah harokatnya. Mau dikasih min, ila, mau mudhafun ilaihi, mau dia seharusnya fathah. Ketika dia masuk mabni tidak berubah.
Ada isim-isim yang namanya mu'rob, yang harokatnya berubah. Contohnya seperti ini kan mu'rob nih. Kitabu, ya, kolamu dan seterusnya itu mu'rob. Dia bisa berubah harokatnya. Begitu. Jadi man sudah terjawab ya. Man itu i'rabnya adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Kembali lagi ke kaidah. Kalau kita ingin menjawab atau mengi'rab sebuah pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaannya. Nah, baru itu ketahuan dia i'rabnya apa. Seperti itu. Seperti ini kan kita buman. Dari mana kita tahu ini sebagai mudhafun ilaihi? Selain dari arti ya. Ya, berarti kita jawab dulu aja. Hadza kitabu Muhammadin. Oh, man ini seharusnya Hamid. Gitu kan? Karena sebuah pertanyaan, maka di sini juga pertanyaan. Gitu. Man siapa kan? Maksudnya di sini tuh siapa di sini tuh kan kitabnya siapa ini? Nah, berarti kan dijawabnya dulu. Ini kitabnya Hamid. Amin. Ya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lain? Berarti itu Cukup. Ustaz, Hmm? khobarnya Alkitab itu Ustaz. Kitabnya Kitab. Ustaz. Kitabu, Pak. Kitabu. Nah, Hmm. Jadi kabarnya kitabu. lagi nggak Ustaz pembahasannya di jilid Di itu kalau nggak salah di jilid 1, di jilid 2 itu nanti banyak kata kerja, Pak. Nah, mungkin di jilid 3 itu mulai banyak kaidahnya. Jadi sebenarnya kaidah itu kan bertahap ya di Durusul Lughah. Nanti kita akan Nah. fokus membahas kaidah ketika kita masuk di Nahwu Shorof itu langsung ke kaidah-kaidah yang aplikatif ya, langsung kita belajar untuk menerjemah kitab gitu. Di ilmu nahwu shorof nanti insyaallah. Nah, jazakallah. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, barakallahu fik ikhwas sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Antum fajazakumullah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa fik barakallah. Hmm.